Oke, hai semua, hai. Hai Andres, hai Tak Choi, hai Raya, Zara, hai Muhammad. Hi, hello, happy Chinese New Year to you too. Hai Tan, hai Katarina. Oke, hai semua, selamat sejahtera dan selamat datang kepada webinar kita pada hari ini. Apa kabar semua? Semua baik? Bagus, saya pun baik di sini. Oke, pertamanya saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua yang sertai webinar kita pada hari ini. Sebelum kita mulai kita punya presentasi, saya mau cek kalau semua boleh nampak skrin saya dan boleh dengar suara saya dengan terang. Suara memang boleh dengar dengan terang, tapi skrin boleh nampak. Oke, thank you. Oops. Hai Henny, selamat datang. Oke, semua nampak ya, semua terang. Oke, hari ini kita punya topik adalah cara berdagang minyak. I think 2 minggu lalu kita punya topik adalah emas. Hari ini adalah minyak, komoditi minyak. Kita akan paham sedikit sejarah minyak dan apa macam digunakan di dunia, dan lepas itu kita akan terus kepada trading view, pergi ke charts minyak, oil, untuk cari setup atau buat technical analysis. Oke? Oke, bagus. Oke, seperti biasa, saya harap kawan-kawan yang hadir di sini mendapat informasi yang berguna dari webinar ini. Tapi semua mesti paham ya, presentasi ini hanya untuk pelajaran informasi sahaja. Tidak ada pasal apa-apa mengenai forecast atau apa-apa signal untuk membeli atau menjual forex ya. Ini hanya untuk pelajaran atau boleh kira sesi berkongsi. Oke, semua setuju dan paham? Oke, bagus. Oke. Saya akan teruskan dengan memperkenalkan host Anda pada hari ini, yaitu saya. Yang belum lagi kenal dengan saya, nama saya Cassandra, atau kamu boleh panggil saya Cass. Saya seorang penganalisis pelaburan dari Everest Fortune Group. Saya juga seorang prop trader. Oke, kenangan saya memang banyak, tapi kenangan yang paling penting adalah kenangan saya dalam trading. Jadi dalam trading saya sudah lulus. Saya sudah berjaya mendapat untung lebih daripada 500.000 US dollar. Ini slide sebelum kena update ya. Oke, bukan 300.000 US dollar, actually 500 US dollar, 500.000 US dollar dalam akaun pelanggan sendiri. Oke, saya juga telah mencapai kelulusan dalam ujian FTMO dan MyForex Fund sebanyak 6 kali. Slide ini belum kena update. Oke, saya tengah menduduk, actually update, saya tidak lulus ujian ke-7, actually saya tengah menduduk, I was sitting untuk ujian ke-7, tapi saya tidak lulus, saya tidak gagal juga lah, just tidak cukup masa, okay? Sebab untuk ujian-ujian prop trading ini,
yang tidak kenal dengan ujian prop trading ini, kamu mesti mendapat profit sebanyak 8 hingga 10% dalam 30 hari untuk phase 1. Phase 2, ujian kedua, bahagian 2 adalah kamu mesti mendapat 5% profit dalam 60 hari. Jadi bila saya sampai bahagian kedua, saya tidak dapat mendapat profit sebanyak 5% dalam 60 hari. Sebab saya hanya trade XAU USD, saya punya analisis tidak betul lah. Okay, so saya terpaksa reset saya punya ujian, tidak apa. Okay, saya punya kepakaran lain adalah ya saya terletak kepada mengenal pasti tahap keuntungan melalui gabungan penawaran permintaan pertemuan Fibonacci sambil mengawasi keseluruhan tren pasaran. Okay, so kalau kamu ada apa-apa soalan tentang technical analysis, jangan malu-malu ya, boleh tanya dalam chat box. Saya akan usahakan untuk menjawabkan soalan kamu. Okay, kita boleh bermula dengan topik kita pada hari ini, yaitu cara berdagang minyak. Jadi semua yang perlu Anda ketahui tentang emas hitam, apa yang disebut piasan emas hitam itu. Oke, jadi mengapakah? Oops. Oh, by the way, topik hari ini mungkin the first part, bagian pertama, kita akan cover sejarah minyak dan paham sedikit fundamental minyak. Okay, maybe mungkin ada yang merasa boring, okay, sebab semua ini teori, okay, semua textbook definition. Okay, jadi tidak apa, bahagian kedua webinar ini kita akan terus kepada trading view untuk cari setup minyak. Saya tahu kebanyakan tunggu setup sebab setiap minggu saya punya live analysis, sesi live analysis memang banyak attendees, tapi bila topical memang kurang. Okay, so kalau boring, please bear with me. Bagian kedua kita akan terus kepada trading view. Okay, so mengapa minyak disebut emas hitam? Pada umumnya segala sesuatu yang penting dan berguna bagi seseorang biasanya disebut emas. Semua orang mungkin tahu ungkapnya seperti tangan emasnya atau dia memiliki hati emas. Minyak sangat penting dan sumber daya yang berguna. Oleh kerana itu, bukan tanpa alasan jika dikaitkan dengan emas. Minyak pasti memiliki kemiripan dan logam mulia ini, padahal minyak itu cair dan emas itu padat. Baik minyak maupun... Hai Brian, selamat datang. Hai. Don't worry, you didn't miss much. We're just going through the history of oil. Hi. Happy Chinese New Year to you too. Okay. Untuk menemukan dan mendapatkan, Anda perlu melakukan upaya besar. Apalagi jumlah kedua fosil tersebut terbatas. Baik minyak maupun emas adalah sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Oleh kerana itu mereka membutuhkan sikap yang wajar, seimbang dan hati-hati. Baik minyak maupun emas sangat berharga. Emas seperti instrumen keuangan, minyak sebagai sumber energi. So pada saat yang sama, minyak dan emas juga digunakan dalam industri. So pada period tertentu dalam sejarah kita, emas menyebabkan fenomena tersebut yang disebut the mum emas. Orang-orang yang berbagai belahan bumi berkumpul di tempat tertentu yang menurut rumor kaya akan emas. Para pembeli membeli sebidang tanah yang menjanjikan dan mulia mengembangkannya untuk mencari logam mulia ini. Jadi seseorang
beruntung dan dia menjadi sangat kaya. Seseorang menghabiskan uang terakhir untuk pembelian plot dan tidak menghasilkan apa-apa lain kekecewaannya. Pada para, hai, selamat datang. Hai Zain. Hai, sorry, hai Zah. Selamat datang. Oke, pada paruh kedua abad ke-19, minyak juga menjadi menyebab demam minyak untuk beberapa waktu. Banyak orang berkumpul di satu tempat untuk mengebor sumber minyak. Mereka yang beruntung dengan pembelian situs yang sesuai memberi sumber minyak yang sangat besar di depan mata mereka. Yang lain dibiarkan tanpa apa-apa. So, kerana minyak juga kerana emas ada dan banyak konflik hingga perang terbuka antara seluruh negara bagian, baik minyak maupun emas memainkan peran yang sangat penting dalam dunia moden. Mereka adalah sumber stabilitas dan kemakmuran. Minyak bisa ditukar dengan emas dan emas bisa ditukar dengan minyak. Meskipun penukaran langsung sebagai suatu peraturan tidak dilakukan, tetapi secara tidak langsung dengan reservasi tertentu ini sangat mungkin. Jadi seluruh kerajaan berdagang dibangun di atas ekstraksi dan penjualan minyak, dan cara yang baik banyak kerajaan berdagang dibangun di atas ekstraksi dan penjual emas. Ini benar di zaman kuno, ini tetap benar bahkan sampai hari ini. Sorry, sebenarnya slide stuck. Oke. Kita teruskan dengan sejarah minyak ya. Oke, pertambangan minyak sedang diekstraksi di tempat-tempat yang di mana ahli geologi menemukan ladangnya. Di tempat-tempat seperti itu, fasilitas produksi minyak khusus sedang dibangun. Mereka mungkin berada tidak hanya di darat, tapi juga di air. Oke, seperti gambar di sini. Oke, lagi pula sangat sering endapan minyak ditemukan saat menjelajah paparan pantai. Ini bahan bakar fosil juga disebut emas hitam, kerana tanpa itu tidak ada yang bisa ada. Negara maju. So, Rusia adalah salah satu pemasok minyak utama di dunia dan di simpanan yang kaya di Siberia, Ural, dan Timur Jauh pada Kaukasus Utara, juga di beberapa daerah lainnya. Tetapi cadangan terbesar ditemui di negara-negara Arab Saudi. Ekonomi mereka hampir keseluruhannya dibangun di atas fakta bahwa mereka menjual minyak ke negara-negara lain di dunia. Mengapa emas hitam penggunaannya baru saja ditimbang minyak mentah biasanya tidak digunakan, tetapi penggolahannya memungkinkan Anda mendapat minyak jenis bahan bakar seperti bensin, minyak tanah, dan bensin dan minyak tanah. Jadi bahan bakar minyak diperoleh dari minyak, plastik, dan bahan lain dibuat darinya. Berkat ini, pergerakan transportasi di seluruh planet ini tidak berhenti. Kebanyakan item familiar juga terbuat dari bahan berbasis minyak bumi. Ini benar-benar semua atribut kehidupan moden.
mulai dari paket dan jendela plastik hingga casing untuk komputer terbaru. Produk minyak yang berbeda dibuat menggunakan teknologi yang berbeda. Harga mereka juga berbeda. Misalnya, bensin dimurnikan dari kotoran dan semakin bersih, semakin mahal harganya. Okay. Namun ada juga sifat negatif dari bahan baku yang berharga seperti minyak, ekstraksi dan pemrosesan berhanya lingkungan. Dan ketika bahan bakar plastik dan bahan buatan lainnya dibakar, zat yang beracun bagi semua makhluk hidup memasukkan atmosfer. Jika sebuah kapal tanker dengan muatan minyak di dalamnya jauh, maka ini menjadi bencana lingkungan. Dalam saham, serta minyak yang dihasilkan akan berakhir cepat atau lambat dalam beberapa decade. Itu akan mulai berakhir dan kita harus mencari jenis bahan bakar baru, memproduksi bahan baru. Mesin yang tidak membutuhkan bensin atau minyak tanah telah dikembangkan dan diuji. Tapi mungkin saat ini hanya penuhnya bergantung pada minyak, padahal ini dunia yang sebanding dengan biayanya. Karena unit pengukuran utama adalah 159 liter. Tugas rakyat adalah berhenti sepenuhnya bergantung pada minyak. Banyak analis percaya bahwa kemudian akan ada jauh lebih sedikit perang di dunia dan ekonomi akan menjadi jauh lebih stabil. Jadi jika pesan ini bermanfaat bagi Anda, saya akan senang melihat Anda. Ketiga, umum manusia baru mulai mengenal minyak ditubuhkan zat yang berbau tidak sedap ini berminyak dan hitam pekat untuk darah bumi. Hai, selamat datang. Paradoksnya, tebakan pertama orang dibenarkan kemudian hanya darah planet ini yang bisa tersebut minyak emas hitam karena zat cair kental ini yang terbentuk selama jutaan tahun di perut bumi sekarang disebut, terutama mengingatkan asal organiknya. Jika kamu percaya ilmu mengenai modern, minyak dan gas hidrokarbon berasal dari migrasi sedimen. Teori ini didasarkan pada faktor bahwa para ilmunya telah menemukan hidrokarbon di sedimen dasar laut dan air tawar yang relatif baru. Mereka berbentuk dari sisa-sisa organik tumbuhan yang hewan. Sekarang emas hitam yang berharga bersama dengan gas alam menjadi produk di komposisi organisme terusir paling kuno. Saya pernah bertanya-tanya bagaimana tempat-tempat di mana ladang minyak terkaya sekarang berada dan kapan dan mengapa transformasi bahan organik terjadi. Rupanya jutaan tahun yang lalu ketiga garis besar benua dan laut saat ini baru saja terbentuk. Kemudian tidak peduli bagaimana ladang minyak terbentuk, seseorang harus berterima kasih kepada planet ini atas hadiah yang begitu berharga. Itu adalah sedikit sejarah minyak. Actually, bila saya buat research tentang minyak atau fundamental minyak, dia punya topik tentang minyak memang luas. Hari ini saya hanya cover sedikit sejarahnya. Kalau kamu mau paham lebih in-depth tentang minyak, kamu boleh maybe just YouTube lah.
YouTube or Google. Okay, dia punya topik memang luas. Okay, saya hanya tekan atau cover sedikit sahaja. Okay, so apa yang menggerakkan minyak, fundamental yang mempengaruhi harga minyak. Okay, ini maybe not so important tapi bagus kalau kamu tahu, good to know. Okay, not that important but good to know. Okay, so faktor-faktor yang mempengaruhi harga minyak. Apakah yang mempengaruhi harga minyak? Minyak merupakan salah satu aset terpenting yang mana melambangkan situasi ekonomi dunia seperti harga kebanyakan aset-aset lain. Harga minyak bergantung kepada nisbah penawaran kepada permintaan. So semasa tempo meningkatkan ekonomi, negara-negara akan menaikkan kadar permintaan yang mana itu akan menjadi harga minyak meningkat. Sebaliknya, apabila ekonomi memasukkan fasa kemelesatan, permintaan menurun dan harga juga sama. Okay, so kita akan fokus dengan 4 faktor yang mempengaruhi harga minyak. Yang pertamanya adalah kebijakan negara anggota OPEC. Okay, so OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. Okay, ini adalah negara-negara OPEC. Sorry, saya punya slide stuck. Okay, boleh sudah. Okay, so ini adalah negara-negara OPEC. Ini adalah negara yang berekspor, negara yang ekspor minyak atau yes, part of OPEC. Okay, merupakan organisasi tempat menuangkan negara-negara penghasil minyak di dunia. Tujuan organisasi ini adalah untuk melakukan negosiasi mengenai masalah-masalah produksi, harga, serta hak konsensi perusahaan-perusahaan minyak bumi. Okay, so OPEC berperan penting sebagai kartel yang mempengaruhi sisi hulu dari industri yang terkait minyak bumi. So hasil rapat anggota OPEC dan komentar para petingkat di organisasi ini akan mempengaruhi pergerakan harga minyak dunia, baik itu naik maupun turun. Okay, so setiap minggu saya jumpa kamu, setiap minggu saya bagi tahu kamu, saya punya pasangan yang saya sentiasa trade adalah XAU USD. So minyak saya memang kurang trade. Kenapa? Sebab saya rasa minyak ini dia memang dipengaruhi oleh fundamental analysis quite a bit. Okay, so news, fundamental analysis, news lah, especially news, ini memang akan mempengaruhi harga minyak. Itu adalah sebabnya saya sebagai seorang technical analyst tidak suka trade pasangan yang dipengaruhi oleh news dengan besar. Okay? Okay, so kedua, situasi negara penghasil minyak selain kebijakan OPEC, situasi di negara-negara penghasil minyak juga dapat mempengaruhi harga minyak dunia. Negara-negara penghasil minyak ini banyak di antaranya bukan merupakan anggota OPEC. So, situasi negara penghasil minyak ini termasuk adalah konflik internal, politik, keamanan, krisis ekonomi, maupun bencana alam. So, bagaimana kondisi ini secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kapasitas produksi dari minyak sehingga harga minyak dunia terbaru dapat naik atau turun. Hal ini dapat dilihat jelas khususnya dari kondisi politik dan keamanan yang terjadi di negara-negara Timur Tengah. So, ketika terjadi ketengahan antara negara, maka pasar khawatir
supply minyak akan terganggu. Hal ini dapat mendorong harga minyak naik. Sebaliknya, jika terjadi perbaikan kondisi politik dan keamanan, supply minyak turut meningkat dan dapat membuat harganya turun. Okay, so a lot of apa yang akan ganggu harga minyak ini memang banyak adalah politik. Okay, so itu adalah sebabnya biasanya saya tidak trade minyak sebab saya rasa terlampau reliant kepada fundamental analysis. Okay, so ketiga adalah kondisi perusahaan minyak. Selain situasi negara production minyak secara umum, kondisi perusahaan minyak sendiri juga dapat berpengaruh terhadap fluktuasi harga minyak. So, kondisi internal, manajemen produksi, dan faktor lainnya dapat perusahaan minyak dapat mempengaruhi pergerakan harga minyak, baik secara signifikan maupun tidak. So, pada saat permintaan minyak lebih kecil dibandingkan supply yang tersedia, maka perusahaan minyak harus menyimpan sisa stok yang ada di suatu tempat. Alokasi minyak ke tempat penyimbangan ini disebut inventory. So, masalahnya adalah tempat menyimpannya ini terbatas, sehingga ketika tempat penyimpanan sudah penuh, minyak tetap dan dilempar ke pasaran. Ini dapat menyebab harga minyak dunia turun. Oke, so faktor keempat adalah konflik antara negara. Hai Jane Doe, selamat datang. Oke, so konflik faktor keempat juga berkaitan dengan politik. So, faktor lainnya yang dapat mempengaruhi pergerakan harga minyak adalah konflik antara negara, khususnya antara negara production dengan konsumen. Konflik yang terjadi ini dapat membuat tatahan pasar minyak mengalami pergerakan yang akhirnya dapat mempengaruhi harga minyak dunia. So, konflik antara negara ini tidak selalu berkaitan dengan ekspor-impor minyak. Kadang terjadi konflik yang masalah politik atau isu tertentu, namun akhirnya keluar kebijakan untuk menghentikan ekspor atau impor minyak ke negara tersebut. So, jika kamu tertarik untuk trading di bursa komoditi dan derivatif, kamu perlu mengamati pergerakan harga komoditas dalam kontrak tersangka, salah satunya adalah minyak bumi. Kamu dapat melakukan analisis pergerakan harga minyak dunia agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Okay, no worries. Okay, bye Jane. Terima kasih. Okay, so korelasi teknik utama adalah kita akan sambungkan technical analysis dengan fundamentals untuk cari setup yang terbaik untuk minyak. So, ini adalah technical analysis yang saya biasa gunakan untuk minyak. Oke, saya memang akan buat analisis juga, tapi saya sendiri tidak akan masuk trade. Oke. So, Q&A, kalau ada apa-apa soalan, jangan malu-malu, boleh tanya dalam chat box, especially kalau kamu punya soalan berkaitan dengan technical analysis, boleh tanya dalam chat box, okay? So, terima kasih daripada IC Market, kita akan teruskan kepada Hi, any currency correlated to oil? Yes, so currencies correlated to oil is USD CAD, CAD, so Canadian dollars, KY sebab, okay, so Henny tanya ada apa currency yang berkaitan kepada minyak. So
currency itu adalah Canadian dollars. Canadian dollars, yes. Kenapa? Sebab Canada adalah one of the biggest supplier for minyak. Okay, so biasanya duplicate. Okay, so biasanya bila saya tulis when I write report tentang minyak, saya akan tengok USD CAD juga. Why is it lagging? So USD CAD biasanya kalau harga minyak naik, USD CAD akan USD CAD akan turun. Okay, so it's the opposite direction. Okay, so biasanya minyak turun, USD CAD akan naik. So you can see here USD CAD naik. Oh, sorry, di time frame weekly ya. Okay, kita bandingkan daily, biasanya lah, okay, not all the time, but biasanya. Kenapa? Sebab Canada adalah supplier, one of the biggest oil supplier di dunia. So, kalau minyak naik, currency Canadian dollars naik juga. Oh, no. Okay, yeah. Okay, so ini time frame daily. USD CAD time frame daily. USD CAD kita boleh nampak harga dalam uptrend. Tapi UK oil harga dalam downtrend. Okay, that means maksudnya bila harga minyak turun kita boleh expect harga Canadian dollars turun juga. Okay, so nampak korelasinya. Okay, anything else? Any other currency pairs? Any other currency pairs? Sorry, let me think. Usually, biasanya hanya Canadian dollars. Yeah, so Canadian dollars adalah currency yang paling ketara. I think, what's the name of that currency? No, okay, so biasanya hanya Canadian dollars. Yang lain not correlated to oil. Yeah. Okay. So let's do analysis untuk UK oil. Why are you using UK oil? Okay, you can use any oil if you want. You can use US oil, UK oil. I'm used to doing UK oil because every day I write report on oil and I do my analysis on UK oil. But actually, you can just use the oil that is same to your charts. Okay, so let's just do UK oil. Okay, walaupun kalau kamu pakai US oil, like berbanding kepada UK oil, dia punya harga lainnya. Tadi US oil 80 I don't know, I think $80, but UK oil 86. Okay, harganya is up to you, okay, because dia terjatuh kepada kamu punya chart dalam kamu punya broker, the chart yang paling dekat kepada kamu punya broker yaitu IC Market. Okay, kalau tidak, biasanya dia punya direction UK oil, US oil memang sama. Tadi US oil memang dalam downtrend, UK oil dalam downtrend juga. Okay, so kita coba buat analisis for UK oil. You can use US oil too. It's up to you. Okay, but saya biasa pakai UK oil. Okay, so okay, so seperti biasa, saya punya analisis memang sama saja. Biarpun pasangan kita oil kah,
XAUUSD ke Forex ke, saya punya teknik atau strategi memang sama. Saya akan cari trend terlebih dahulu. Okay. Lepas itu saya akan cari support resistance. Kita punya trend memang downtrend. Lepas itu saya akan cari support resistance. Resistance. Okay, so ini adalah saya punya support dan resistance. Apakah pentingnya? Pentingnya ini akan menjadi saya punya entry, take profit, stop loss. Support. Okay, saya punya entry, take profit, stop loss. Okay, kalau saya ikut channel ini, saya hanya ikut channel ini. Saya punya bias adalah untuk masuk dengan entry sell. Okay, kenapa? Sebab harga dalam downtrend saya mau ikut trend. Oke, tapi entry yang paling bagus adalah di sini, first resistance yaitu $89.19. Oke, sekarang harga sudah sampai $86.10. Oke, tidak apa. Ini hanya overview sahaja. Sekarang kita akan turun kepada time frame yang lebih kecil untuk cari entry yang lebih dekat. Oke, sebab sebab entry ini 89.19 ini tidak boleh dipakai, sudah harga sudah jauh daripada harga ini. So sekarang kita punya kerja hanya adalah cari entry kedua yang terbaik. Okay, so let me highlight. Saya akan highlight zone ini. Okay, we have a problem. Okay, masalahnya adalah dalam time frame yang lebih kecil, harga tengah bergerak dalam uptrend. Nampak? Okay, mungkin saya punya trend line tidak cantik, but harga tengah bergerak dalam uptrend, higher high, higher low. Okay, ini belum lengkap ya. Pergerakan ini atau movement ini belum lengkap, tapi kalau dia pusing sekarang, dia satisfy atau ya dia punya kriteria untuk uptrend memang satisfy. Okay, so sekarang ini kita hanya boleh highlight levels, kita hanya boleh highlight support dan resistance. Kalau harga buat breakout, itulah kita punya konfirmasi untuk masuk dengan entry sell. Oke, kalau dia tidak breakout, kita punya support, jangan masuk dengan entry sell itu ya. Oke, so ini adalah support yang paling dekat yang saya nampak. Second support, first support. Okay, so harga mesti tembus first support ini. Kalau dia tembus, dia tarik balik, retest, di sini saya akan masuk dengan entry sell. Okay, kalau dia tidak tembus, itu adalah kita punya konfirmasi yang harga akan terus dengan uptrend. Okay, sebab sekarang harga dalam how do I say this? Okay, dia tengah deciding. Okay, harga tengah belum lagi buat keputusan. Okay, harga masih deciding kalau dia mau naik, dia mau terus dengan uptrend dalam time frame yang kecil, atau dia mau ikut
time frame yang besar. Time frame yang besar yaitu daily dan teruskan dengan downtrendnya. Oke, biasanya saya akan ikut time frame yang besar. Kenapa? Sebab structure di time frame yang besar biasanya lebih kuat. Okay, walaupun dia lebih kuat, it doesn't mean that dia lebih accurate. Okay, sometimes time frame daily dia tengah menunjuk downtrend, tapi time frame 4 jam dia sudah menunjuk kemungkinan trend reversal. Okay, so oops. Okay, so stop loss-nya saya akan letak di sini di atas swing high sini. Sebab kalau harga betul-betul tembus kita punya stop loss, maksudnya dia memang ada kemungkinan besar dia akan terus dengan uptrend-nya. Oke, kalau dia betul-betul boleh sampai kita punya stop loss, ada kemungkinan besar harga memang dalam uptrend. Oke, so sekarang ini Oke, dia punya harga memang jauh ya. I think setup ini adalah untuk swing trader. Ini bukan day trading ya. Ini bukan setup day trading. Oke, ini setup swing trading. Kenapa? Sebab dia punya stop loss about $3 apart. Oke, jauhnya $3. Oke, so nanti saya akan cari setup untuk day trader. Okay, ini setup untuk swing trader. Okay, so swing trader. This looks good. Harga tengah tembus di sini. Ini adalah konfirmasi yang baik. This is a good sign. Okay, nampak di sini. Harga tengah menembus. Kita punya support. Ini adalah sign yang bagus yang kita boleh masuk dengan entry sell. Okay, so saya akan bagi kamu 2 konfirmasi. Not the best. Okay. Entry-nya adalah di sini. Sell entry, sell entry. Entry. Okay, so apa yang saya tengah menunggu sekarang adalah harga tembus di sini, dia tarik balik buat retest. Retest maksudnya kalau good practice, okay? Tunggu reversal pattern candlestick. Okay, yang tidak paham apa itu reversal pattern candlestick, just Google. The answer is Google, reversal pattern candlesticks. Okay, ini adalah contoh-contoh reversal pattern candlestick. Ini trader tips. Okay, actually I myself saya sudah save gambar ini. Okay, not this one, this one. Okay, reversal pattern candlestick. Kalau kamu nampak reversal pattern candlestick di sini, ini adalah kamu punya konfirmasi terakhir untuk masuk dengan entry sell. Okay, so kenapa kita banyak konfirmasi? Sebab setup itu memang senang untuk dicari, tapi yang susah itu adalah tunggu konfirmasinya. Kebanyakan trader memang tidak sabar, itu adalah sebabnya dia tidak tunggu dengan konfirmasi dan dia terus masuk dan dia gagal dan harga hit dia punya stop loss. Okay, so pertamanya, ini adalah untuk swing trader. Okay, kalau sini lulus, bla bla bla, retest, dia tembus, retest, di sini kamu boleh masuk dengan entry sell. Sell sampai mana? Sell sampai ke sini. Second, support. Okay, nampaknya jauh, but actually kalau kamu pergi time frame daily, it is very possible. Okay, ini memang setup yang possible, tapi ini bukan day trading ya. Harga sampai ke sini mungkin mau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, mungkin 2 minggu baru dia sampai. Oke, for swing trader
mungkin 2 minggu baru dia sampai. Okay? Ada kalau dia tidak sampai, kalau dia hit stop loss, then you kind of wasted 2 weeks. Okay, that's why I don't swing trade, sebab masa yang diperlukan terlampau lama. Okay, so maybe 2 minggu baru dia sampai. Support, that is if the analysis is correct. Okay, kalau analisis tidak betul, kamu tunggu 2 minggu pun tidak sampai. Okay, itu adalah setup untuk swing trader, day trader. Take profit, stop loss saya letak di sini. Take profit saya letak di sini. Entry sama ya. Kita punya entry masih sama. Okay. So first dia mesti tembus dahulu, retest, baru kamu boleh masuk dengan entry sell, okay? Dengan sell di sini. Okay, jangan masuk dulu ya, please be patient. Okay, saya rasa setup ini memang boleh dipakai. Sebentar ya, saya membuat konfirmasi dengan Fibonacci. Okay. Okay, stop loss ini, take profit ini memang boleh dipakai. Okay, ini adalah kamu punya zone take profit. Entry. Entry saya tidak boleh cari konfirmasi dengan Fibonacci sebab ini bukan movement atau pergerakan yang lengkap. Okay? Pergerakan ini belum lengkap, so saya tidak boleh pakai Fibonacci untuk cari konfirmasi. Okay, so the next thing, kalau kita sudah dapat, kita setup, kita sudah dapat konfirmasi dengan tahap Fibonacci. Sekarang kita boleh cari konfirmasi dengan indikator. So indikator yang saya biasa pakai adalah Ichimoku, RSI, Stochastics. Stochastics settings yang saya biasa pakai adalah 21, 5, dan 3. Oke. For Stochastics dan RSI, informasi yang saya dapat adalah harga masih ada room to go down. Okay, there is still room to go down. There is still room to move down. Okay, itu adalah informasi yang saya dapat. Selain itu, saya tidak nampak ada apa-apa informasi yang relevant atau yang boleh dipakai. Let me see. Divergence.
I guess. Okay, this questionable divergence, bearish divergence, which is a sell. Sebentar ya. Okay. Stochastic dan RSI dia tidak go against kita punya analisis, okay? Tapi dia tidak, it's just not giving relevant information. Okay, so untuk stochastic dan RSI, informasi yang saya dapat adalah kita masih ada ruang untuk downwards movement. Okay, untuk Ichimoku ini, this is a tricky part. So saya akan hilangkan ini. Sebab sekarang ini kita punya analisis adalah untuk cari breakout ya. We are calling for a breakout. Okay, so Ichimoku cloud ini, awan Ichimoku ini adalah satu jenis support dan resistance. Aku kamu ingat sebab I think almost every week I remind you Ichimoku. Okay, ini adalah satu jenis support dan resistance. So memang betul harga mesti tembus support di sini, dia mesti tembus awan Ichimoku ini, tarik balik buat retest di sini, masuk dengan entry sell. Okay, so Ichimoku dia tidak setuju dengan kita punya analisis, but in a way it is in alignment. Okay, dia memang boleh dipakai. Okay, so sebab kita punya analisis hari ini bukan reversal, hari ini kita punya analisis adalah breakout. So, sebab kita punya analisis adalah breakout, sekarang ini kita mesti tunggu harga breakout, tarik balik, di sini masuk dengan entry sell. Okay, so that's it for oil. Ini adalah analisis saya untuk oil ya. Kalau harga tidak breakout di sini, ya, harga tidak breakout di sini, maksudnya, maksudnya analisis ini tidak boleh dipakai sudah ya. Tolong jangan masuk analisis, tolong jangan masuk trade ini, sebab analisis ini tidak boleh dipakai sudah kalau harga tidak breakout. So, apa yang kita tengah menunggu sekarang adalah breakout confirmation. Breakout dan konfirmasi. Kalau dia tidak breakout jangan masuk ya. So sekarang ini sebab kita tunggu breakout. Let's see USD CAD. Kalau USD CAD kita punya analisis adalah buy. UK oil kita punya analisis adalah sell. Itu adalah konfirmasi, satu lagi konfirmasi untuk bagi kita confidence masuk trade ini ya. If USD CAD is a sell, then I am confident for UK oil being, if USD CAD is a buy, then I am confident with UK oil being a sell. Okay? Triangle. Price is moving in a triangle. Okay. Walaupun harga tengah bergerak dalam triangle atau segitiga, saya punya bias adalah buy. Kenapa? Sebab harga sudah sampai, kita punya support di sini. Harga sudah sampai kita punya support. Untuk harga, kalau harga mau terus dengan downtrend ya, dia pertamanya mesti tembus support di sini, kedua dia mesti tembus triangle di sini. So biasanya triangle atau segitiga, dia akan tembus bila dia sampai ujung. So dia akan bergerak, dia akan what's going on?
Okay, dia akan bergerak dalam triangle ini, bergerak sampai hujung sini, baru dia akan buat keputusan kalau dia mau tembus ke arah atas atau ke arah bawah. Okay, saya rasa sekadar sini, at this point of time, harga belum lagi mau buat keputusan. Saya rasa di sini dia akan terus bergerak dalam segitiga ini. So, oleh itu saya punya bias adalah untuk masuk dengan entry buy for USD CAD. Just a very short buy. Head and shoulder. Head, shoulder, head. The shoulder belum lengkap. Oke, tidak apa. Stochastics RSI. Oke, Ichimoku tidak setuju dengan analisis kita. Ichimoku is a no. Dia tidak setuju dengan analisis kita. Let me see stochastics. Stochastics is time for it's going to be time for a buy soon. Okay, harga mau sampai dia punya oversold zone sudah. Okay, so there's a little bit of space, then it needs to go up based on stochastics. Okay, RSI. Same for RSI, a little bit of space, time to go up. Bullish diversions. Okay, so RSI dan stochastics dia setuju dengan up, dengan buy. Ichimoku tidak setuju dengan entry buy. So I would say untuk USD CAD, untuk USD CAD maybe I am about 65–70% confident buy. Okay, so sebab USD CAD buy, kita boleh, I think it's selamat to believe that UK oil is sell. Okay, so that's all I have for you today. Terima kasih semua, jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Yes, kalau kamu mau extra confirmation, kamu boleh buat analisis untuk USD CAD bila kamu buat analisis for UKO. Okay, terima kasih semua. Thank you Henny, thank you Tashua, thank you Brian, thank you Zara, thank you Katarina, thank you Jess, thank you Muhammad. Jumpa lagi minggu depannya, kita punya session atau kita punya sesi minggu depan adalah sesi live analysis. Maksudnya kita akan terus kepada trading view, kita akan terus cari setup dan buat analisis bersama-sama. Oke, jumpa lagi minggu depan semua. Thank you, bye. Bye.